Halo, jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi pembelajaran kita yang sebelumnya tentang menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Dan saat ini kita akan melanjutkan tentang menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Kalau sebelumnya kurvanya masih satu, sekarang sudah ada dua. Nah, perhatikan di layar kamu. Di sini sudah ada gambar, sebuah gambar yang diarsir juga, tapi bentuk yang terdapat di gambar ini adalah gambar yang terbentuk dari dua kurva, yaitu kurva Gx dan kurva Fx. Nah, bagaimana kita menentukan luas daerah yang diarsir? Kita juga bisa menentukan luas ini dengan menentukan integral dari batas A sampai B, lalu Fx dikurang Gx terhadap variabel X. Oke, jadi kita bisa lihat di sini bisa Fx dikurang Gx, tapi kalau misalnya di buku yang lain biasa juga dibuat Y1 kurang Y2 begitu. Jadi bagaimana kita bisa menentukan nanti yang mana yang dikurang yang mana kayak gitu kan. Misalnya di sini nanti ada fungsinya Y dibuat, lalu di sini Y juga gitu kan. Yang mana Fx, yang mana Gx. Nah, Miss mau kasih tahu bahwa untuk bisa menentukan yang mana Fx, yang mana Gx nantinya jika tidak dibuat Fx Gx, kamu bisa lihat Fx itu adalah kurva yang fungsi yang di atas kurva ini, kurva yang diarsir. Oke, fungsi yang di atas kurva yang diarsir. Sedangkan Gx ini adalah kurva yang berada di bawah ini, fungsi yang berada di bawah kurva. Ini kan kurvanya yang diarsir ya, lalu kan fungsinya ini kalau kita tarik garis kan di bawahnya gitu, itulah Gx. Sedangkan Fx itu yang di atas. Atau bisa kita juga buat di sini kurva atas dikurang kurva bawah, begitulah dia. Kurva atas dikurang kurva bawah. Jadi lihat aja nanti dia terhadap daerah yang diarsir ya, terhadap daerah yang diarsir. Jadi bisa kamu tentukan luas ini dengan menentukan integral dari batas A sampai B, kurva atas dikurang kurva bawah. Supaya kamu lebih paham, sekarang kita akan coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada gambar grafik di mana terdapat dua kurva. Yang pertama dia bentuk parabola yang terbuka ke atas, lalu yang kedua dia terhadap garis lurus ya. Nah, kita lihat di sini. Fungsinya diketahui Y sama dengan X kuadrat, ini untuk parabola, sedangkan untuk garis dia adalah Y sama dengan X tambah 6. Kedua-duanya sudah dapat. Lalu sekarang kita butuh apa untuk menentukan luas daerah yang diarsir ini? Kita butuh batas ya terhadap sumbu X nih. Kira-kira ini batasnya ini kalau ditarik ke bawah tuh kira-kira di mana nih titiknya gitu ya kan? Tidak diketahui. Dia hanya diketahui nih yang -6 ini juga nih kan yang diarsir. Nah, kalau kita tarik terus ya kira-kira ini berapa gitu kan. Kita harus mencari titik potong antara kurva ini kan titik potong ya, perpotongan mereka ini di titik saat X berapa. Ini X kuadrat, ini yang coklat, lalu yang warna ungu, titik potongnya ini berapa, lalu ini juga berapa gitu. Untuk menentukan titik potongnya supaya kita tahu batasnya, itu yang perlu ya, fungsinya udah diketahui, batasnya belum. Jadi untuk menentukan batasnya kita tentukan titik potong. Oke, titik potong dari kedua kurva. Caranya gimana? Kita bisa menentukan titik potongnya ini dengan menentukan Y sama dengan Y. Oke, Y sama dengan Y. Nah, tinggal kita substitusikan. Y yang pertama kita ambil yang bebas ya. Y yang pertama kita ambil yang X kuadrat. X kuadrat sama dengan Y yang ini kita ambil X tambah 6. Ya kan? Udah tinggal kita cari nilai X-nya, X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Tentukan nilai X-nya, kita faktorkan, maka di sini menjadi berapa nih faktornya? X dikurang 3 ya kan, kurang 3. Lalu di sini X ditambah 2. Pas ya, sama dengan 0. Maka nilai X-nya nanti kita buat di sini aja. Maka X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan berapa? X sama dengan -2. Oke, jadi kita lihat ternyata kurvanya memang ada di daerah kiri juga ya, daerah X sama dengan negatif ya kan. Maka ini kita ambil -2, lalu yang di sini kita ambil 3, memenuhi kan ya, X sama dengan 3, X sama dengan -2.
Lalu setelah dapat batasnya tinggal kita cari, maka luasnya itu sama dengan integral dari batasnya tadi berapa? Minus 2 sampai 3. Nah, Y1, Y2-nya yang mana? Atau Fx sama Gx-nya yang mana? Kan sebelumnya ada Fx sama Gx ya ini. Fx dikurang Gx. Yang mana Fx? Fx kita ketahui merupakan kurva atas ya. Kurva atas yang mana? Nah, kita lihat kurva yang di atas kurva yang di atas ini yang diarsir, daerah yang diarsir yang mana? Garis kan ya? Yang ungu kan? Maka di sini kita buat X ditambah 6 lalu kurang Gx, berarti ini dong yang di bawah, kan di bawah daerah yang diarsir, kurang X kuadrat. Kita integralkan terhadap variabel X. Oke, maka ini hasilnya adalah, kita lihat langsung integralkan aja ya, ini kan gampang integralnya. Berarti ini menjadi, kita pindahkan yang X kuadrat ke depan, dia nanti menjadi minus 1/3 X di pangkat 3 ya kan. Lalu si X berarti dia nanti jika diintegral akan menjadi setengah X kuadrat. Lalu si 6 ini dia menjadi 6X. Oke, dengan batas minus 2 sampai 3. Udah, tinggal kita substitusikan batas-batasnya, kita kurangkan, substitusikan dulu yang batas atas dikurangkan nanti dengan yang batas bawah. Maka minus 1/3 substitusikan berarti batas atasnya 3 pangkat 3 akan ditambah setengah ini 3 pangkat 2, lalu di sini 6 dikali 3. Oke, selesai batas atas. Sekarang kita kurangkan dengan batas yang bawah supaya lebih gampang, kamu tutup kurung, nanti beda tanda, nanti beda hasil. Dikurang, nah masuk kurung lagi, minus 1/3 masukkan batas bawahnya, dia menjadi minus 2 pangkat 3 ya kan. Lalu ditambah nih sebut di sini aja, ditambah setengah minus 2 di pangkat 2 ditambah 6 dikali minus 2. Nah, anggaplah ini minus 2 ya, minus 2, kamu perhatikan baik-baik. Oke, maka kita dapat hasilnya nanti ini 1/3 ini nanti 27, berarti minus 9. Ini nanti 9 ya, 9/2 tambah 9/2. Oke, lalu di sini nanti menjadi 6 dikali 3 18. Jadi kurang, ini menjadi minus 1/3, ini minus 2 pangkat 3 berarti minus 8, minus 8 berarti positif ya, 8/3 tambah ini menjadi 4 tambah 2, lalu ini menjadi minus 12, 6 dikali minus 2. Maka nanti kita bisa dapat hasilnya minus 9 tambah ini kan menjadi berapa ini? Kalau kamu hitung nanti hasilnya akan menjadi 107,6. Tinggal kamu hitung aja langsung, minus 9 tambah 9/2 tambah 18, nanti dikurangkan dengan 8/3 tambah 2 dikurang 12. Nanti setelah kamu coret-coret nanti hasilnya akan 107/6 satuan luas. Satuan luas karena luas ya. Oke, ini dia contohnya. Nah, sekarang kita coba lihat satu contoh soal lagi. Nah, sama pertanyaannya, menentukan luas daerah yang diarsir, hanya saja perhatikan perbedaan di sini. Di sini dia sudah diketahui ada dua fungsi. Oke, kalau dibuat dia menjadi dua kurva. Lalu sudah ada ya daerah yang diarsir ini. Tapi daerah yang diarsir perhatikan, ada ngapain dia harus buat garis-garis putus-putus seperti ini. Batasnya sudah ya. Kalau kita lihat di sini minus 1 sampai 5, minus 1 sampai 5 batasnya. Tapi kamu coba perhatikan deh, bedakan dengan soal sebelumnya. Oke, bedakan soal sebelumnya. Jika kita menentukan luasnya, ini kan luasnya tadi kan kurva atas dikurang kurva bawah, ya kan? Batasnya udah kamu tahu, kurva atas kurang kurva bawah. Tapi jika misalnya kamu tahu yang mana di sini kurva atasnya, yang mana, apakah parabola atau yang garis lurus? Yang mana yang atas, yang mana yang bawah? Coba. Tentu jika kita lihat di sini, atasnya itu, kurva atasnya itu ada dua. Yang pertama kita bisa lihat ini atasnya.
yang parabola ini juga bagian atas. Lalu yang satu lagi atasnya berupa garis lurus, ya kan, berupa garis lurus. Jadi bagaimana dong menentukan luasnya? Nah, untuk menentukan luasnya kita akan bagi dua kurva yang ini. Makanya di sini sudah dibuat garis putus-putus. Artinya di sini ada titik potong. Gitu. Ini garis lurus-lurus ini. Ada titik potong. Karena beda. Kurva atasnya di sini parabola 1, sedangkan kurva atasnya di sini berupa garis lurus. Nggak bisa kita langsung simpulkan kurva atasnya yang ini, yang bawahnya yang ini gitu, karena dia beda. Oleh karena itu kita akan bagi dua kurva ini menjadi dua bagian. Maka kita buat yang dibatasi dengan garis putus-putus ini kita buat L1, ini kita buat L2. Jadi nanti untuk menentukan luas daerahnya ini tinggal kamu jumlahkan L1 ditambah L2. Oke? Maka ini nanti luas daerahnya, disebut luas daerahnya sama dengan L1 ditambah L2. Nah, L1-nya ini perhatikan, ada nggak batasnya? Udah diketahui ya, dari -1 sampai 1. Sedangkan L2-nya adalah 1 sampai 5. Jadi tinggal kita buat integralnya. L1 berarti L1 fungsinya apa dong nih? Kurvanya parabola atau garis nih yang L1. Kalau kita lihat nih kurva atasnya, kurvanya atas aja ya nih, satu aja kurvanya. Berarti dia yang parabola, iya kan? Dia yang parabola. Sedangkan untuk kurva yang kedua, dia yang garis. Maka L1 kita ambil integral batas dari -1 sampai 1 dari x kuadrat ditambah 2x tambah 1. Nah, dalam kurung buat dx ditambah L2-nya berarti integral dari batas 1 sampai 5. Ya kan, dari batas 1 sampai 5. Lalu di sini kita bisa buat dia kurvanya yang mana? Ini 5 dikurang x. 5 dikurang x dx. Oke. Nah, kita bisa lihat, kita selesaikan, integralkan aja langsung yang ini, buat langsung sini biar nanti muat. Maka ini x kuadrat nanti integralnya akan menjadi 1/3 x pangkat 3. Lalu ditambah ini 2x x kuadrat. Lalu ditambah x. Oke, batasnya -1 sampai 1 ditambah ini 5 dikurang x, maka ini menjadi 5x dikurang ini menjadi setengah x kuadrat dengan batas 1 sampai 5, ya kan? Maka tinggal kamu substitusikan. Nah, kita selesaikan nih. 1/3 nanti kamu masukkan dulu batas atasnya semuanya. 1/3 dikali 1 pangkat 3 berarti kan tetap 1/3. Tambah 1 di pangkat 2 kan 1, tambah 1 nanti hasilnya menjadi berapa? 2. Maka 1/3 ditambah 2 dikurang batas bawahnya menjadi berapa? minus 1 di pangkat 3 tetap minus ya, berarti -1/3, ya kan? Lalu ini -1 di pangkat 2 1 kurang 1 kan 0, habis ya gitu. Maka udah selesai dia. Lalu ditambah yang ini 5 dikali 5 25 dikurang setengah dikali 25 berarti 25/2. Nah, kurangkan dengan batas bawahnya. Maka batas bawahnya kan 1 5 ya, dalam kurung biar nggak bingung. 1 dikali 5 berarti ini minus, ini menjadi setengah, ya kan? Nah, tinggal kita selesaikan hasilnya. Berarti ini menjadi berapa nih? 1/3. Ini kan tambah 1/3. 1/3 tambah 1/3 ini berapa? 2/3 tambah 2. 2/3 ditambah 1/3 tambah 1/3 tambah 2. Lalu di sini ditambah berapa nih? Tambah 25, ini jadi 20. Nanti 25 kurang 5 kan 20 ya. Lalu di sini nanti minus 25. Ini nanti tambah ya kan. Minus 25 ditambah berarti jadi 24 dong. Ini kan tambahnya nanti jadi positif. Berarti minus 25 jadi
dikurang 1/2. Dikurang 1/2 berarti minus 24/2. Oke, nanti hasilnya menjadi berapa nih? 2 ini bisa jadi 22 ya. 22. Ini kan sama aja menjadi 2/3 tambah 22. Ini kurang 12. Minus 24/2 kan kurang 12 ya. Maka hasilnya adalah 2/3 ditambah 22, 0, 10. Maka nanti hasilnya adalah ini sama-sama per 3, maka ini 2, ini sama dengan 30. Maka hasilnya adalah 32/3. Oke, hasilnya nanti adalah 32/3 satuan luas. Oke, jadi perhatikan baik-baik yang perlu kamu pahami di sini. Lihat kurvanya, jangan asal dimasukkan aja ke rumus, tapi kamu pahami dulu gambarnya. Oke, sampai sedemikian untuk pembelajaran saat ini tentang menentukan luas daerah yang diarsir. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Terima kasih.